Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Kita Sehat Bahagia. Senang sekali rasanya hari ini saya Sakita Tistirani menyapa Anda di rumah ya. Baik teman-teman, hari ini saya ingin sharing tentang 5 tips stimulasi bahagia. Dan bagi Anda yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tonton video ini sampai tuntas. Jika merasa bermanfaat, silahkan untuk di-share kepada teman-teman Anda. Oke, kita sering kali mendengar, melihat, atau merasakan tidak bahagia. Dan melihat orang lain hidupnya jauh lebih bahagia. Kok bisa ya jika orang lain bahagia? Dan kita juga sering mendengar pernyataan bahagia itu diciptakan dari dalam, bukan dari luar. Dan sudah, kadang saya berpikir, gimana ciptain bahagia dari dalam? Ternyata setelah saya pelajari, kenapa bahagia itu diciptakan dari dalam? Ini erat sekali kaitannya dengan hormon kebahagiaan. Jadi di dalam diri kita ini ada 4 hormon kebahagiaan. Ada serotonin, ada oksitosin, ada endorfin, dan ada dopamin. Mungkin tidak asing sama kita didengar, tapi gimana sih mekanisme kerjanya biar bisa menghijaukan rasa bahagia di dalam diri kita? Jadi ternyata hormon ini adalah kurir. Sifatnya dia menyampaikan pesan di tingkat sel, bagaimana pesan itu tersampaikan pada tubuh. Jadi awalnya bermula dari perasaan kita dulu. Perasaan kita kemudian teruskan pada pikiran kita. Pikiran ini kan di dalamnya ada otak. Nah otak ini akhirnya memicu keluarnya atau terjadinya reaksi biokimia yang itu disalurkan ke dalam tubuh kita. Jadi apapun yang terjadi di dalam tubuh kita itu bermula dari perasaan dan pikiran kita. Jadi hormon ini sebetulnya bisa kita ciptakan. Jadi bagaimana hormon itu terus bereaksi di dalam tubuh sehingga kita tetap merasakan bahagia. Vibrasi diri kita ini positif gitu. Sehingga menyebarkan kebahagiaan, keceriaan. Jadi itulah yang dinamakan kenapa bahagia itu diciptakan dari dalam. Bukan kita berharap dari seseorang, berharap dari peristiwa itu sesuai dengan keinginan kita. No. Tapi bahagianya adalah respon kita terhadap segala sesuatu yang di luar diri kita, bagaimana kita merespon itu semua. Jadi antara pikiran, niat, dan perasaan itu ada komunikasi dengan tubuh yang terhubung, yang dihubungkan oleh hormon bahagia tadi. Jadi modalnya seperti ini. Ada orang yang selalu berpikir positif sekali, dia selalu mengambil hikmah, gitu ya. Kejadian maknanya itu selalu positif. Dia melatih perasaan dan pikiran ini untuk selalu berpikir dan merasa positif. Sehingga sampai sinyal-sinyal tertulisnya pun yang sampai itu sudah sesuatu yang positif. Sehingga dia rentan sekali sakit. Jadi lebih mudah, dia lebih tangguh, resisten gitu terhadap penyakit. Tapi berbeda dengan orang yang selalu berpikir negatif, yang suka berkata buruk, suzon gitu ya, mengeluh, marah, emosi, segala sesuatu yang negatif ini ternyata merusak metabolisme tubuh kita. Kenapa bisa merusak? Karena pesan-pesan yang disampaikan ini memiliki energi negatif yang akhirnya mengganggu sirkulasi peredaran darah dan membuat jadi sel-sel jadi rusak gitu. Nah itu yang membuat jadi terjadinya sumbatan-sumbatan di dalam tubuh sehingga muncullah beragam penyakit. Tapi kabar baiknya ternyata itu semua bisa kita perbaiki, bisa kita rubah dengan kita berusaha mengelola pikiran dan perasaan agar selalu positif, sehingga hormon yang menyampaikan tadi tugasnya sebagai kurir menyampaikan ke tubuh kitanya juga hal-hal yang baik. Bagaimana tips untuk supaya stimulasi bahagia terus ada di dalam diri kita? Oke, yang pertama adalah tersenyum. Jadi kita berlatih untuk selalu tersenyum dengan sisi kiri kanan yang sama ya, senyumnya yang ikhlas, yang nyaman, gitu, yang tulus, itu akan merangsang
Apa endorfin? Hormon kebahagiaan itu terangsang keluar. Lakukan ini selama 20 detik dan lakukan sebanyak 20 kali dalam sehari. Kok banyak banget sih 20 kali? Itulah kenapa biar kita punya jarak kemudian untuk menjaga stabilitas kebahagiaan tadi. Karena teman satuin aja, misalnya 20 detik dikali 20 kali. Iya, bisa aja, tapi kejadiannya cuma saat itu, sehingga tidak terjaga perputaran hormon kebahagiaannya. Jadi itu fungsi kita selalu tersenyum, walaupun suasana hati kita mungkin lagi tidak nyaman ya. Tapi dengan kita tersenyum, itu memaksa hormon kebahagiaan keluar. Walaupun kondisi kita lagi konflik, lagi apa, senyum aja gitu. Dan kita atur waktu-waktu senyum yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah tertawa. Kan kita suka kumpul sama anak-anak, terus cengkrama dengan pasangan, atau lihat teman-teman di luar sana. Itu jeda untuk tertawa, biar stimulasi hormon bahagia keluar lagi, gitu ya. Yang ketiga adalah sentuhan fisik. Sentuhan fisik ini bisa berupa pelukan, gitu ya. Kalau misalnya kita ke perempuan, bisa diusap dari punggungnya, tulang punggungnya diusap, itu mengalirkan hormon kebahagiaan. Kalau anak-anak laki-laki bisa kita tepuk pundaknya, itu membuat dia nyaman. Bisa jadi sentuhan fisik ini perlu untuk menumbuhkan, menghadirkan hormon kebahagiaan. Yang keempat, itu adalah olah tubuh. Olah tubuh ini penting karena kadang seringkali kita tidak mudah ya menyisihkan waktu untuk olahraga, itu tidak mudah. Tapi boleh teman-teman di sana mencoba untuk peregangan. Peregangan itu 10 menit aja, misalnya sudah sholat subuh gitu. Peregangan itu fungsinya adalah untuk melatih otot gitu. Karena ketika otot ini kuat, terlatih, itu membantu lancarnya sirkulasi peredaran darah. Jadi fungsinya untuk mengalirkan darah hingga yang tersumbat ini bisa ditangani gitu ya. Jadi sumbatan-sumbatannya mengecil. Dan yang terakhir adalah mengaji atau bernyanyi. Maksudnya apa? Dengan kita bersuara mengaji terdengar oleh telinga, maka itu menstimulasi otak untuk bekerja secara optimal. Jadi 5 tips bagaimana menstimulasi kebahagiaan tadi sudah saya sampaikan. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk terus melatih pikiran dan perasaan kita agar senantiasa berprasangka baik. Karena prasangka baik itu akan melahirkan vibrasi positif, energi yang positif, yang menyenangkan dan bermanfaat buat orang banyak dan menjadikan kita rahmatan lil alamin. Dan kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan di saat kita memasukkan segala aktivitas selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang ingin saya sampaikan di sharing video hari ini, dan nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.